Oke, kita siapkan besi 3 batang, besi siku 3x3. Ini kita potong di panjang 160 cm. Potong satu sisi saja, karena nanti kita tekuk. Setelah itu potong lagi di panjang 80 cm lebarnya. Potong satu sisi saja, sisi yang sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita ukur lagi panjang 160. Kita tanda terus kita potong. Oke. Selanjutnya yang terakhir panjang 80 cm lagi. Ini kita potong sampai putus. Setelah itu nanti kita lipat membentuk kotak persegi panjang. Jadi mempermudah kita tanpa harus potong siku. Ya, selanjutnya tinggal kita tekuk saja. Seperti ini. Oke, tekuk semuanya. Ya, sisi panjangnya yang di atas, sisi pendeknya yang di bawah. Oke, nanti berbentuk seperti ini, menjadi bingkai mejanya. Setelah itu kita potong lagi panjang 160 sebanyak 3 buah untuk penopang di bagian tengah. Karena nanti alas atasnya menggunakan keramik, jadi dia butuh penopang lebih banyak. Penopang 3 buah seukuran panjang 160. Oke, supaya mempermudah kita lapis di atas dan kita potong. Kita tandai dulu. Oke, kita potong lagi. Potong lagi yang terakhir. Oke, 3 buah. Setelah itu kita potong lagi untuk kakinya. Kakinya sepanjang 81 cm dan kita coak satu sisinya 80 cm, sisi yang sebelahnya 78. Nanti bekas coakannya kita tekuk sebagai alas kakinya. Nanti untuk tempat memasang karet alas. Biar lebih simpel kita buat seperti ini, kita coak dan tinggal ditekuk. Kakinya kita buat 4. Iya, seperti itu. Kalau besi yang panjang tinggal buat seperti ini. Kita tandai. Setelah itu kita balas sebelahnya. Karena sisi yang satunya sudah ada bekas coakan dari yang sebelumnya. Jadi tinggal dibalik dan ukur panjangnya saja. Nah, seperti itu. Iya, oke. Potong kembali. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita coak di besi penyangga yang tadi, yang sudah kita potong. Ada tiga buah. Kita coak sebagian sisinya supaya nanti bisa masuk ke rangka utama. Jadi bisa pegangan di situ. Kita coak semua sisi kiri dan kanan.
coaknya searah ya, satu sisi semuanya sama biar pas pemasangannya tidak terbalik. Nanti proses pemasangan di bingkainya seperti itu. Nah, kita balik lagi untuk sisi yang sebelah. Kita coak seperti yang tadi. Perhatikan supaya sejajar dengan coakan yang sebelumnya. Usahakan langsung dimepet siku ya, supaya jangan tebal, biar pas-pas. Kita kira-kira saja selebar besinya 3 cm. Oke, kita coak semua bagian. Ini untuk total besi semua kita membutuhkan 3 batang besi. Oke, setelah itu bingkai yang tadi sudah jadi, kita ketok bagian sikunya supaya lebih rapat. Setelah itu kita proses pengelasan. Jangan lupa dijepit supaya press. Kita las full semuanya. Perhatikan agar siku. Kita las semua sisinya. Oke, kita las lagi. Pastikan sudah siku, terus kita las kembali. Ini saya menggunakan kawat las 2 mili, ampere di 60 kalau tidak salah, 60 ampere. Ini besinya ditebal 1,2 mili besi siku ini. Oke, setelah semua bagian kita ngelas, sekarang kita tandai untuk tulangan tengahnya. Tandai jarak 20 cm. Tandai semua. Sisi yang sebelahnya juga di jarak yang sama 20 cm. Supaya menjadi patokan. Setelah itu kita pasang. Tinggal dimasukkan seperti itu dan di setel supaya lurus. Selanjutnya kita las kembali. Ini saya las di ujung pinggir dan pinggir sebelah kiri, di sebelah kanan. Yang sebelah kirinya tidak, karena ini sudah kuat. Oke, kita las semua. Kita las full.
Sisi yang sebelahnya lagi kita las juga. Perhatikan supaya tetap lurus ya. Dijepit biar proyek jangan tebal nanti kalau tidak dijepit. Oke, setelah itu kita potong kembali ukuran 25 cm untuk penyangga atau sikunya ya. Untuk siku di bagian kaki sebanyak 4 buah. Masih tetap menggunakan besi yang sama, besi siku 3x3. Setelah itu kita potong lagi seukuran 20 cm untuk di penyangga bagian tengah. Tadi kan sudah memanjang, sekarang yang memendek bagian tengah. Sama juga ada 4 buah. Setelah itu kita las bagian tengahnya, menyatukan supaya jangan goyang. Kita las kiri kanan, las full. Di bagian tengah jadi panjangnya 160. Jadi ambil di tengahnya berarti 80 cm. Kita las semua. Oke. Sudah, setelah itu kita tekuk kembali tadi yang kaki mejanya yang bekas kita coak ya, kita tekuk seperti ini. Oke, keempat-empatnya nanti setelah itu kita las. Fungsi kita coak supaya mempercepat ya, tinggal ditekuk jadi. Oke. Setelah itu kita las kembali. Oke, yang terakhir kita las kembali. Setelah itu kita las kakinya di rangka tadi, di rangka utama. Perhatikan supaya siku kita jepit dan kita las. Nah, setelah itu kita las untuk sikunya. Tadi besi yang panjang 25 cm kita las di sini. Kita posisikan miring seperti itu ya. Jarak dari
dari bingkai ke tiangnya jarak 20 cm. Setelah semuanya, ini kita las sikunya di bagian memanjang. Oke, setelah itu kita siapkan lagi besi, kita potong panjang 80 cm. Ada 2 buah 80 cm untuk penyangga bawah di kakinya. Kita ukur jarak dari bawah kaki ke atas sepanjang 25 cm. Setelah itu kita las, dijepit dulu dan dilas. Oke. Jadinya seperti ini rangkanya. Setelah itu kita amplas semuanya, amplas bekas lasnya supaya lebih rapi dan tidak gelombang nanti untuk meletakkan keramiknya supaya rata. Amplas semua permukaan. Usahakan selalu memakai pelindung mata ya, karena risiko percikan api itu lumayan berbahaya. Jadi safety itu perlu. Ini untuk helm lasnya. Setelah itu kita buat bantalan karet untuk kaki meja. Kita menggunakan karet ban mobil bekas. Kita potong 3 x 3 cm seukuran besi siku. Oke, siapkan 4 buah. Setelah itu kita skrup. Bisa menggunakan skrup biasa, skrup Gibson, tapi harus dibor dulu dengan mata bor kecil. Bisa juga dengan skrup yang lain. Oke, setelah itu kita proses finishing, kita cat warna putih sesuai pesanan pelanggan. Semuanya warna putih. Perhatikan semuanya supaya dicat dengan rapi. Saya menggunakan cat dari merek Polybase.
Setelah dicat, tunggu kering dan kita pada tahap terakhir kita memasang keramik. Ini kita menggunakan lem silikon yang buat untuk kaca itu. Kita pilih warna putih karena biar sesuai dengan rangkai. Setelah itu nanti di nut-nutnya kita kasih juga dengan lem silikon biar lebih rapi. Oke, sekian dan terima kasih. Ada yang kurang bisa di kolom komentar.